Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman koordinator lapangan, PLKB dan PKB, teman-teman Puskesmas, koordinator bidan dan petugas gizi, Ibu TPK, Ibu PKK, bidan desa, dan kader KB yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah SWT menolong kita semua dalam kegiatan ini, memberi kemudahan dan kelancaran. Saya Muhammad Nizar, SKM, Magister Epidemiologi, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musirawas, akan menyampaikan tutorial cara pengumpulan data audit kasus stunting bagi balita untuk tahapan pertama. Di sini saya akan menjelaskan outline bahasan kita pada audit kasus stunting ini. Pertama, tujuan. Yang kedua, sasaran. Yang ketiga, kerangka kerja. Yang keempat, instrumen pengumpulan data. Dan kelima, pengumpulan data. Tapi sebelum itu teman-teman, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari audit kasus stunting. Audit kasus stunting ini adalah merupakan proses kegiatan prioritas nasional sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Kepala BKKBN nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting tahun 2021-2024. Jadi kegiatan nasional ini ada 5, teman-teman. Pertama adalah pendampingan kepada calon pengantin. Yang kedua, pendampingan pada ibu hamil. Yang ketiga, pendampingan pada ibu pasca persalinan atau ibu nipas. Sedangkan 4 adalah pelaksanaan lokakarya mini percepatan penurunan stunting yang dilakukan di kecamatan dan dipimpin langsung oleh ketuanya, yaitu ketua TPPS kecamatan, camatnya masing-masing. Yang kelima yang akan kita bahas ini adalah audit kasus stunting. Jadi audit kasus stunting merupakan kegiatan ranpasti. Selanjutnya tujuan, teman-teman. Di sini tujuannya kita akan mengidentifikasi faktor risiko terhadap sasaran yang akan kita audit. Yang kedua, korelasinya, pola korelasi dari faktor risiko ini nanti terdeteksi apakah pola linier atau pola positif atau pola negatif. Sementara analisisnya nanti kita akan berusaha dari faktor risiko yang teridentifikasi dan pola korelasinya tadi, maka kita bisa merumuskan permasalahannya apa, solusinya apa, bagaimana untuk kegiatan ini sehingga untuk kejadian-kejadian stunting atau kejadian jadi faktor risiko di masa-masa akan datang lebih cepat kita tanggulangi. Nah, hasil analisis ini kita tuang dalam rekomendasi. Rekomendasi ini nanti teman-teman akan kita sampaikan kepada ketua kita, yaitu audit stunting nanti ini adalah Wakil Bupati. Wakil Bupati akan memaparkan hasil audit stunting ini di depan kawan-kawan TTPS, yaitu stakeholder dan OPD terkait. Adapun sasaran dalam audit stunting ini, teman-teman, tadi adalah sasaran ranpasti, rencana aksi nasional. Yang sekarang adalah sasaran audit kasus stunting. Audit kasus stunting ini sasarannya pertama adalah calon pengantin. Yang kedua adalah ibu hamil. Yang ketiga adalah ibu nipas dan pasca persalinan. Yang keempat adalah baduta anak usia 0 sampai 23 bulan. Yang kelima adalah anak balita usia 0 sampai 59 bulan. Nah, yang kelima ini teman-teman yang akan kita bahas pada tutorial ini, yaitu audit kasus stunting balita usia 0 sampai 59 bulan ini. Ini kerangka kerja dalam audit kasus stunting, teman-teman. Nah, kita menggunakan pendekatan perilaku, yaitu faktor predisposisi dan faktor enabling serta faktor reinforcing ini. Jadi ketiga faktor ini kita hubungkan dengan faktor terjadinya balita stunting. Nanti faktor predisposisi kita bedah berdasarkan kuesionernya dari karakter individu, perilaku, dan tingkat pemahaman ibunya. Yang kedua, faktor enabling dari karakter lingkungan dan sarana dan kapita. Demikian juga untuk faktor reinforcing, karakter orang tua dan karakter keluarga. Nanti kita analisis bagaimana hubungannya dengan kejadian balita stunting. Sementara instrumen pengumpulan data, teman-teman,
itu kita merujuk pada lembaran kertas kerja audit kasus hunting sebagaimana telah dijelaskan di dalam buku saku audit kasus hunting. Yang kedua, berdasarkan tinjauan teori, yaitu yang tertuang di dalam Perka nomor 12 tahun 2021. Nanti kuesioner pertanyaan yang ada pada lembaran kertas kerja ini dan kita hubungkan dengan tinjauan teori ini, maka kita sempurnakanlah kuesioner itu dalam bentuk Google Form. Nanti kita kemas, desain kuesionernya, kita buat di dalam Google Form. Nah, pengumpulan data teman-teman, pertama saya jamin dan percaya teman-teman di lapangan telah melaksanakan prinsip pengumpulan data ini. Mulai dari sopan santun, karena sopan santun sangat penting untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, kita di sini hanya mencatat realita atau sesuai dengan kenyataan dengan jujur, teman-teman. Yang ketiga, dalam wawancara, dalam mengumpulkan informasi ini kita tidak boleh menghakimi. Yang selanjutnya, respon apapun yang kita peroleh dari responden kita terima dengan baik dan kita catat, kita rekam. Dan di sini tidak ada unsur respon itu benar atau salah. Yang selanjutnya yaitu menjaga kerahasiaan. Saya jamin teman-teman TPK, tim teknis baik di kecamatan maupun di kabupaten maupun tim pakar, semuanya kita sudah sepakat menjaga kerahasiaan. Kerahasiaan ini penting teman-teman dalam pengumpulan data, sehingga memang benar data ini kita analisis dan lebih akurat dan lebih tepat, lebih sesuai dengan sasarannya. Selanjutnya adalah persiapan kelengkapan pengumpulan data. Persiapan kelengkapan pengumpulan data ini kadang-kadang hal yang sepele teman-teman, tapi karena kita lupa, ini jadi masalah dalam pengumpulan data. Misalnya saja kita lupa membawa pena, padahal kita perlu mencatat buku gitu. Demikian. Dan hal yang sangat signifikan karena program ini kita menggunakan media medsos, yaitu dengan Google Form. Sementara HP kita lupa dicas misalnya teman-teman. Nah ini jadi masalah. Atau HP kita baterainya tidak memadai lagi. Nah, sehingga waktu kita proses pengumpulan data, kita terputus di tengah jalan. Nah ini jadi masalah teman-teman. Jadi sebaiknya sebelum kita mengumpulkan data, mohonlah persiapan kelengkapan data itu diperhatikan. Selanjutnya adalah tutorial pengumpulan data. Nah ini yang akan saya bahas dengan teman-teman, akan memberikan tutorial bagaimana cara mengumpulkan data dengan metode Google Form. Tadi udah sepakat kita dalam pertemuan kemarin bahwa anak balita ini kita fokusnya di kecamatan BTS dan di desanya Kelurahan Bangun Jaya. Ini teman-teman lokasinya, linknya yang akan saya terima, yang saya kirim kepada teman-teman. Ini link Google Form-nya, nanti teman-teman akan terima ini melalui WA-nya. Dan ini WA dalam uji coba ini kita akan buka di WA ini, nanti baru kita buka Google Form-nya. Kita buka WA-nya dulu teman-teman. Ini WA-nya masih loading teman-teman, kita sabar, kita menunggu. Nah ini WA sudah terbuka teman-teman. Lalu kita cari di sini, saya simpan di dalam folder AD. Nah, kita lihat dulu. Nah ini teman-teman, ini linknya, link yang ini nanti yang saya kirim kepada teman-teman. Nah link ini kita buka, ini kita link balita, ini balita. Jadi teman-teman akan membuka link ini nanti. Nah ini teman-teman, ini linknya sudah terbuka, nanti kita harus siap untuk mengisi. Jadi HP kita memang harus standby teman-teman untuk melaksanakan ini, terutama dengan sinyalnya. Akun sesuai dengan akun yang ada di kegiatan kita, ini bisa akun bidan desanya atau akun petugas gizi atau akun, yang penting akun ini bisa kita lacak untuk perbaikan tindak lanjut selanjutnya. Misalnya akunnya ini, misalnya saja teman-teman, akun bidan misalnya gmail.com. Oke teman-teman, kita masuk ke berikutnya. Lokusnya sudah terarah, tadi kita sudah jelaskan berdasarkan kesepakatan kita. Kecamatannya adalah kecamatan BTS, sedangkan desa lokusnya ada Kelurahan Bangun Jaya misalnya. Lanjut, tanggal auditnya tanggal berapa, misalnya ini bulan 9, tanggalnya tanggal 27, tahunnya 2022 misalnya. Namanya misalnya sini
Pak Edison misalnya. Oke, kita klik berikutnya teman-teman. Lalu ini kita isi status nama balitanya, misalnya nama balitanya Nopi misalnya. Nopi, umur Nopi ini kita buat misalnya umur Nopinya nih 30 bulan. Nah, 30 bulan karena ring ini ada 0 sampai 59 bulan teman-teman. Jadi 30 bulan kita buat ini. Anak nomor apa? Nopi ini. Misalnya Nopi ini anak yang ketiga. Kita buat anak ketiga. Sekarang kita tanya, tanggal lahirnya berapa? 3, anak ketiga. Umurnya 30 bulan. 30 bulan itu berarti 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Ini tahun 2022. Berarti lahirnya itu tahun 2019 teman-teman ya. 2019 berarti sekitar bulan 2 ya, bulan 2 atau bulan 4 teman-teman. Kita lihat aja. Ini mungkin kita bulan 4 April, misalnya tanggal 20 tahun 2019 misalnya. Ini misalnya teman-teman. Lebih tepatnya teman-teman lihat dari buku Kia. Buku Kia semua catatannya lebih lengkap. Sekarang kita lihat di sini. Lihat di sini teman-teman. Ini tahun 2022. Berarti ini tahun 2020 teman-teman. 2020. Oke. Sekarang kita lihat ini teman-teman. Kelahiran. Kelahirannya apa cukup bulan atau kurang bulan? Kalau cukup bulan, klik cukup bulan. Nah, riwayat ibunya kita lihat di buku Kianya teman-teman. Buku Kianya waktu mengandung anak ini kondisi ibunya kek atau tidak. Kalau kek klik kek, kalau tidak klik tidak misalnya. Ini berat badan waktu lahir berapa, kita lihat itu teman-teman. Misalnya berat badannya waktu lahir 2500 atau 2500. Misalnya 2500. Berat badan saat ini kita lihat berat badan saat ini. Untuk anak usianya 30 bulan itu tinggi badannya, berat badan yang ideal itu 13 teman-teman. 13 kilo. Berarti kalau seandainya dia mengalami stunting pada kita ukur nanti, berarti berat badannya kurang dari 94. Anggaplah kita kira-kira 9 kilo aja lah, 9.000. Ini tapi nanti lihat teman-teman, lihat di buku Kianya teman-teman. Dan panduan ini teman-teman bisa lihat dari Permenkes nomor 2 tahun 2020 teman-teman. Itu udah ada standarnya. Panjang badan waktu lahir misalnya kita isi ini, misalnya datanya ada 49. Nah, sudah itu kegiatan panjang badan saat sekarang untuk anak usia 30 bulan pada posisi umur 30 bulan, tinggi badannya itu berada pada 91,9 cm. Artinya kalau seandainya dia posisinya mengalami keadaan yang stunting, artinya tinggi badannya di bawah 85 teman-teman. Berarti kita buat 84 teman-teman misalnya, 84 cm misalnya. Oke, 84 cm. Berarti anak ini pendek. Apakah ada riwayat obesitas waktu lahir? Kalau tidak, klik tidak teman-teman. Ini teman-teman harus diingatin kondisi ini untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Kondisi tinggi badan, berat badan saat kemarin waktu lahir dan saat sekarang, tinggi badan demikian. Kita berikut. Nah, sekarang kita isi identitas keluarganya. Bapaknya misalnya namanya Muhammad misalnya. Umur ayah misalnya 30 tahun. Lanjut kita isi pekerjaannya misalnya PNS atau swasta tetap, swasta. Sudah itu penghasilan tuanya misalnya 5 juta. Pengeluaran orang tuanya misalnya 4.500.000 misalnya. Pendidikan orang tuanya misalnya sarjana, nama ibunya misalnya Siti. Umur ibunya misalnya 27 tahun, pekerjaan ibunya misalnya apa misalnya pekerjaannya, misal tidak bekerja, oke tidak bekerja. Sudah itu pendidikan ibunya misalnya SMA. Oke, ini masalah umum teman-teman, tidak ada masalah ini pertanyaan ini. Sekarang riwayat karakter keluarga.
Nah, riwayat kata keluarga ini kita tanya apakah ada pendampingan. Pendamping ini dilakukan oleh kawan-kawan petugas gizi atau puskesmas atau juga kader KB atau juga PKK, teman-teman. Nah, kita lihat pendampingan ini pada umumnya pendampingan ketika dia terdeteksi ada gangguan pertumbuhan. Nah, pada gangguan pertumbuhan ini pada umur berapa anak ini terjadi? Nah, itu kalau ada pendampingan dari petugas itu berarti klik ada ya, kalau tidak ada klik tidak. Tapi pada umumnya ada, tapi maka lihat dulu informasi. Kalau ada klik ya, kalau tidak ada klik tidak. Lanjut kita tanya apakah keluarganya tidak membuang air sembarangan. Kalau dia mempunyai jamban berarti ya. Kalau dia tidak mempunyai jamban, Allahu alam. Sekarang apakah keluarga menerima bantuan BLT? Nah, misalnya keluarga ini menerima bantuan BLT dari dana desa atau menerima bantuan subsidi BBM atau BLT yang lain. Nah, kalau ada berarti klik ya, kalau tidak klik tidak, teman-teman. Demikian juga ini, apakah keluarga ini menerima bantuan sosial pangan? Ada bantuan dari dinas sosial yang berupa sembako, ada bantuan dari DKP yang berupa bahan-bahan pokok. Ada bantuan dari dinas kesehatan berupa susu, telur, misalnya roti-roti, misalnya. Ada banyak bantuan-bantuan dari pertanian, bibit, dari dinas perikanan, ikan, misalnya. Dari CSR, ada bantuan. Kalau ada klik ya, kalau tidak ada klik tidak. Sudah itu, keluarga ini memiliki kartu BPJS enggak? Karena suaminya itu PNS, ya pasti. Seluruh pasti dia punya. Anak ini berarti mempunyai BPJS, ya berarti. Oke, klik lanjut. Sekarang kita masuk masalah pertanyaan sarana dan prasarana di posyandu. Nah, sarana posyandu ini kita tanya apakah dia tahu posyandu di desanya ada, karena anak ini rajin ke posyandu. Misalnya, sudah itu polindesnya ada, misalnya BKRP-nya orang tuanya sering kumpul dengan BKB, misalnya ada berarti BKB-nya. Di situ diajari bagaimana merawat anak, pola asuh, pola makanan, misalnya. Seluruh kegiatan-kegiatan untuk keluarga misalnya diajari di BKB. Misalnya, itu berarti BKB-nya ada. Kita lanjut masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada alat ukur berat badan? Biasanya ada. Ada ukur tinggi badan, panjang badan, ada. Ini satu set itu. Ini juga lila juga ada. Alat ukuran di posyandu juga ada. Sudah itu kita kirim. Nah, kita ini selanjutnya kita bertanya masalah penyakit. Apakah dalam saat ini ada penyakit? Kalau ada klik ada, kalau tidak klik tidak. Lanjut masalah gejala. Ini boleh lebih ya, boleh berapa ini teman-teman, nggak jadi masalah. Jika ada penyakitnya ini klik, kalau ini tidak ada klik tidak ada artinya, teman-teman. Lanjut kita masuk pertanyaan nomor 2. Apakah pernah mengalami keluhan sakit keluhannya misal panas, mencret, batuk kronis atau kecacingan? Kalau ada misal panas dan mencret, udah. Kalau panas saja panas saja. Oke, misalnya. Ini boleh lebih, teman-teman, boleh lebih dari 2 pertanyaan, boleh. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ibu keluarga ini tahu desanya adalah endemis penyakit apa? Malaria atau mobil dicampur atau TBC atau yang lain? Kalau tahu nih malaria gitu. Atau tidak tahu, tidak tahu gitu. Nah, jadi tergantung informasi yang kita terima dari keluarga. Kita tidak boleh mengarahkan keluarga nih, teman-teman ya. Oke. Sekarang kita masuk status gizi. Nah, status gizi ini kita isi, teman-teman. Waktu pertama kali dia terdeteksi sebagai stunting, teman-teman. Ya, misalnya saja ini. Beratnya berapa? Seharusnya beratnya, ini contohnya aja. Beratnya tadi dilaporkan seharusnya usia 30 bulan itu 91 beratnya adalah 13,3 seharusnya 13 kilo, 3. Oleh karena dia posisinya sekarang dia stunting, tidak tahu kapan dia terdeteksi stunting. Waktu catatan pertama mungkin beratnya hanya 10 kilo misalnya, 10 kilo. Artinya dia udah mulai terganggu dari itu, dari obat. Berapa tinggi badannya? Idealnya tinggi badannya pada usia 30 bulan itu 91. Tapi ternyata tinggi badannya waktu pertama kali diukur itu
misalnya 79 misalnya gitu. Nah ini artinya udah terdeteksi di sini teman-teman. Nah tinggal lihat di sini nilainya. Kalau tinggi badan dengan umur itu nilai Z-nya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2021 ini termasuk golongan apa? Golongan pendek atau sangat pendek atau normal tinggi. Ini tetap masuk golongan pendek berarti. Ini teman-teman, ini standarnya kita lihat dari peraturan ini. Ada di daftar tabel di lampiran di peraturan ini nampak teman-teman. Lanjut dari tren pertumbuhannya. Ini posisi pertumbuhan pertama, posisinya udah seperti pendek, udah terganggu. Nah ini udah terganggu. Nah posisi umur 30 bulan berat badan pun masih rendah. Berarti ini pertumbuhannya, tren pertumbuhannya mulai membaik kalau ada peningkatan. Kalau tidak ada peningkatan berarti tidak. Ini berarti kalau seandainya di bawah, masih di bawah standar seharusnya tinggi badannya 91 dan berat badannya harus 13 kilo, tapi kenyataan belum, berarti ini tidak. Tren perbaikan tidak ada, berarti lamban perbaikan itu. Sekarang perkembangan emosionalnya, bagaimana dia menolong diri sendiri. Kalau dia aktif sosial sesuai, kita klik sesuai. Kalau tidak sesuai, kita tidak. Itu bagaimana sifat sosialnya, tingkah lakunya. Kalau dia menarik perhatian apa ini, berarti tidak sesuai. Bagaimana komunikasi pasifnya, bisa nggak dia berkomunikasi yang pasif? Kalau sesuai, kalau tidak, tidak. Gitu. Demikian juga untuk komunikasi aktif. Nah, kita ajak bicara, nyambung nggak bicaranya? Kalau tidak sesuai, tidak sesuai. Kecemasannya, kalau dekat nangis nggak dia? Kalau nangis berarti tidak sesuai, takut berarti anak ini. Lanjut kita bertanya bagaimana masalah gerakan tubuh yang kasar, lari, melompat. Kalau sesuai, ini sesuai dengan usia perkembangannya teman-teman. Di buku KIA itu ada pertemuannya, anak umur ini apa yang harus dilakukan, anak umur 1 tahun apa yang dia harus lakukan, ada di buku itu teman. Nah itu kita menyocokkan dengan buku itu. Selanjutnya kita lihat di sini adalah gerak halus. Nah demikian juga gerak halus kita lihat dari bukunya. Kalau sesuai kertasnya berarti sesuai, kalau tidak sesuai tidak sesuai teman. Oke, ini kita tidak sesuai. Oke, kita masuk ke pertanyaan lainnya lagi. Nah ini pola asuh teman-teman. Kita tanya siapa yang mengasuh anak ini? Ibunya, bapaknya, atau kedua orang tua, atau nenek, atau yang lain? Kita lihat kalau memang kedua orang tuanya teman-teman. Lalu kita tanya di sini, apakah status orang tuanya kawin atau cerai? Kalau masih ada, berarti kawin. Nah, lalu kita tanya bagaimana sanitasi rumahnya. Kita lihat aja teman-teman ini. Kalau bagus, baik, bersih, kita baik, berarti. Lanjut kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, masalah jamban. Kalau dia memiliki jamban, kita klik. Kondisi rumah, kalau standar rumahnya bagus, kita klik sehat. Nah, kondisi rumah, bila perlu kita tanya nih teman-teman, apakah rumah ini milik sendiri, atau numpang, atau nyewa, atau gimana nih? Harus hati-hati teman-teman, jangan sampai tersinggung ya. Nah, karena hal sepele kadang-kadang membuat tersinggung, sehingga data selanjutnya kita terbengkalai teman-teman. Sumber air minum, kita lihat juga, apa ada sumur gali yang tidak terlindung, arti tidak punya cincin. Kalau punya cincin, berarti terlindung teman-teman. Gitu. Lanjutnya riwayat makan, apa ada alergi dia? Kalau ada, klik ya, berarti kalau tidak, klik tidak teman-teman. Lanjut kita pertanyaan lagi, 3 bulan terakhir ini apakah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan? Kalau iya, ya. Kalau tidak, tidak. Karena pegawai negeri misalnya tidak teman ya. Paparan asap rokok, kalau ada ya. Kalau tidak ada, ya tidak. Ini keluarganya atau tetangganya ada yang merokok, ada di rumah. Kalau iya, klik ya. Sudah itu kita lihat frekuensinya ke posyandu bagaimana teman-teman. Frekuensi posyandu kalau sering berarti dia rajin. Kalau jarang berarti tidak rajin. Kalau tidak pernah berarti tidak sama sekali. Nah, riwayat dia kecil dulu, ASI umur 6 bulan dulu, dia nerima ASI inklusif enggak? Kalau dia tidak, klik tidak teman-teman. Nah, tapi pada umum ibu-ibu ngomong iya. Nah, kita tanya berapa bulan? Misalnya ya. Kalau cukup 6 bulan tidak kasih apa-apa berarti ASI inklusif. Kalau dikasih berarti, kalau tidak ini berapa bulan dia dikasih ASI inklusif? Mungkin 5 bulan. Berarti 1 bulannya tidak gitu. Sekarang kita masuk masalah pendamping ASI. Demikian juga pendamping ASI kita lihat masalah protein hewan misalnya.
3 kali sehari, ya apa tidak? 3 kali sehari dia harus mendapat protein hewan. Nah, kalau tidak, klik tidak. Nah, itu. Lalu kita tanya di sini, apakah ketepatan waktu MPASI? MPASI ini pertama kali diberikan usianya 7 bulan. Karena dia 5 bulan udah dapat lagi, udah dikasih, berarti ini tidak tepat. Ya, berarti ketepatan memberi ASI tidak tepat berarti. Nah, tidak tepat. Lalu MPASI diberikan adekuat atau tidak? Nah, dosisnya cukup atau tidak? Kalau cukup, ya. Kalau tidak, berarti tidak. Begitu. Sudah tuh MPASI-nya aman dan higienis tak? Kita lihat, ditanya dengan ibu, aman dan bersih? Biasanya bersih, ya katanya. Kita lihat ini kawan-kawan gizi lebih mahir untuk bertanya masalah itu. Lalu kita tanya, apakah diberikan dengan benar MPASI tadi? Kalau diberi dengan benar, klik ya. Sudah tuh, apakah satu imunisasinya lengkap? Lihat di bukunya, buku KIA. Kalau lengkap, klik lengkap. Lengkap itu pada usia 9 bulan dapat menerima campak, teman-teman ya. Nah, lalu kita tanya masalah konsistensinya vitamin A. Umur 30 bulan itu dia udah dapat vitamin A. Berarti umur dapat vitamin A itu umur 6 bulan, umur 1 tahun, 1,5, 2 tahun, 2,5. Nah, waktu dia dideteksi kegiatan stunting ini sejak anak itu usianya berapa bulan? Nah, kita lihat itu. Kalau nerima semua urutan ini, umur 6 bulan, umur 1 tahun, umur 1,5, umur 2 tahun, berarti dia teratur. Tapi kalau ada bulan tidak, berarti tidak teratur. Atau tidak sama sekali, tidak pernah, kayak gitu. Kalau jarang, berarti masuk jarang sini, teman-teman. Nah, artinya ada tahun atau bulan yang tidak diberikan. Lanjut kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Saat ini apa ibunya masuk KB? Kalau tidak, klik tidak. Kalau iya, klik iya. Oke, sekarang kita masuk riwayat pengetahuan ibu tentang gizi. Nah, ini teman-teman tinggal membandingkan aja, karena masalah pengetahuannya ada di buku KIA. Ditanya pemahaman ibu tentang KMS ada apa enggak? Kalau tahu, klik tahu. Sudah tuh pemahaman ibu tentang posyandu, kalau tahu, klik tahu. Kalau tidak, klik tidak. Tentang stunting, kalau tahu, klik tahu. Kalau tidak, klik tidak, misalnya. Demikian juga pertanyaan yang selanjutnya, pengetahuan tentang gizi seimbang, beragam dan aman. Kalau dia tidak tahu, tidak tahu. Demikian juga apakah dirujuk di rumah sakit? Nah, balita ini. Kalau tidak dirujuk, tidak. Kalau dirujuk, iya gitu. Dirujuk berarti kalau dirujuk. Kalau tidak, kalau ada penyakit berarti. Kalau tidak ada penyakit, tidak dirujuk berarti tidak. Artinya. Sudah itu lanjut kita pertanyaan selanjutnya, apakah dia dirujuk rumah sakit, tapi ini tidak dirujuk, artinya tidak. Ini pasti tidak akan mendapat ini. Nah, tapi kalau seandainya dirujuk, baru ditanya nyampe rumah sakit atau tidak. Kalau nyampe rumah sakit ditanya dikasih obat ini tidak. Nah, bisa buat dia. Jadi gitu urutan. Kalau sini tidak, semua tidak. Kalau iya belum tuh. Oke. Sekarang kita masuk pertanyaan selanjutnya, itu data pendukung. Data pendukung ini adalah terdiri dari posyandu. Kita tanya bagaimana cara mengukur posyandu. Tenaga di posyandu ada atau tidak, kita cek aja ini teman-teman. Kalau ada, klik ada. Cara mengukur posyandu benar apa tidak, misalnya. Itu adalah upaya desa untuk memastikan supaya balita ini menerima makanan bergizi. Kalau ada, klik ada. Nah, ditanya sumbernya dari mana. Kalau dari dana desa, klik dana desa. Tapi kalau ada bantuan OPD lain berupa telur, susu atau makanan yang lain, klik OPD yang lain berarti. Tapi umumnya kita klik adalah desa. Demikian juga masalah penyuluhan PMT, teman-teman. Apakah penyuluhan PMT ini langsung kita diberikan di posyandu? Biasanya di daerah lain itu ada langsung memberi makanan tambahan waktu PMP. Itu biasanya dari kawan-kawan puskesmas misalnya. Kalau ada, klik ya. Kalau tidak, klik tidak. Ya, ketepatan plotting. Nah, lihat ini bukunya, buku KIA. Kita lihat apakah pada bulan-bulan itu sesuai ini di plottingnya diisi. Kalau tidak diisi berarti tidak, teman-teman. Kalau tidak sesuai, tidak berarti. Lanjut kita lihat ini, apakah rujukan ke puskesmas sesuai dengan indikasi. Nah, anak ini dirujuk tidak di puskesmas? Kalau dirujuk, sesuai tidak indikasi. Kalau sesuai indikasi berarti ya, kalau tidak sesuai berarti tidak. Indikasinya itu mungkin dia demam, dirujuk. Nah, misalnya kalau dia pilek-pilek, kalau dia masih kondisi kewenangan bidan, bisa dilakukan oleh bidan. Tapi kalau di luar kewenangan bidan harus dirujuk, berarti itu sesuai. Lalu ini posisi kegiatan di puskesmas. Nah, berapa persen balita
yang gangguan gizi ini yang disampai di puskesmas dari rujukan posyandu. Kalau ada isi berapa persen? Ini persen teman-teman ya. Kalau tidak ada klik 0 aja, tidak ada. Artinya berapa persen yang dirawat oleh dokter? Kalau 0 berarti tetap 0 ini. Tapi kalau ada, teman-teman isi teman-teman. Misalnya kalau sininya ada 2 misalnya, ini ada 2 persen misalnya. Ini artinya 2% ini semuanya ditangani oleh dokter enggak? Kalau semua ditangani dokter artinya 100% teman-teman. Gitu cara ngisinya. Tapi kalau sininya 2% maksudnya di sini ditangani oleh dokter cuma 50%, ya 50% teman-teman. Artinya gitu caranya Mas Irfan. Ini presentasi yang ditangani yang dikirim tadi. Lalu kita tanya, apakah pemberian PG ini oleh puskesmas sesuai dengan indikasi? Nah, biasanya puskesmas kasih ini. Kalau tidak sesuai, tidak sesuai. Kita lihat daftarnya ada di buku-buku KIA semua, teman-teman. Lanjut kita tanya ini, pemberian F100 dengan mineral mix ini sesuai standar WHO. Kalau ada klik ya, kalau tidak klik tidak. Nah, jangan lupa teman-teman, apakah buku anak balita ini dicatat dengan EPPGM? Karena nama-nama anak balita ini ada di EPPGM, artinya ini tercatat oleh EPPGM. Lanjut terakhir teman-teman, masalah kegiatan di rumah sakit. Nah, kita tanya rumah sakit berapa persen kasus giginya yang dirujuk sesuai dengan indikasi nyampe ke rumah sakit. Ada nggak? Kalau memang nggak ada, klik nggak ada, 0. Gitu. Kalau ada, klik berapa misalnya. Sekarang yang pertanyaan selanjutnya kita tanya, apakah kasus non BPJS dibantu oleh desa? Ada desa membantu. Kemarin ada kasus yang gizi buruk dirawat ke rumah sakit karena tidak ada BPJS, maka desa bantu dananya 1 juta. Itu berarti ada bantuannya. Yang penting ada kontribusi dari desa. Selanjutnya kita pertanyakan, apakah sumber pangan olahan untuk keperluan medis ini indikasi medis ini kebiasaan kalau dirawat di rumah sakit ini. Kalau tidak, ya tidak ada berarti. Tidak. Selanjutnya kita tanya ke, apakah ada follow up di kasus ini per bulan? Kalau dia di puskesmas dia tiap bulan di follow up oleh petugas gizi melalui EPPGM teman-teman. Artinya ada. Oke, kirim teman-teman. Nah teman-teman, itulah kuesioner cara mengisi kuesioner balita dalam rangka audit kasus stunting. Kira-kira inilah yang bisa saya bantu, mudah-mudahan dapat menambah pencerahan bagi teman-teman di lapangan dalam rangka untuk melengkapkan mengisi kuesioner balita ini untuk proses audit kasus stunting. Mudah-mudahan Allah SWT menolong kita, memberi kemudahan kelancaran bagi kita semua. Saya minta maaf dan kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husni Rawas, mantap.